Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cuan Trading Channel ya. Teman-teman, kita kembali membuka market ya. Marketnya seperti ini. Kita tandain dulu ya dengan beberapa garis ya teman-teman, untuk mengetahui SNR nya ya. Resisten sudah dijebol ya, tetapi support juga sudah bisa dijebol ya itu. Nah, ini mau kemana ini ya? Kita baca dulu indikasinya ya teman-teman. Jangan lupa ya, ketika buka market tenangin pikiran dulu dan juga baca bismillah ya, biar kita nggak kena emosi. Kita trading santai. Oke, ini rejection bullish, awal periode turun mendukung ya, 3 awal periode mendukung, 3 awal periode mendukung. Kita gunain teknikal C5 ya teman-teman. Oke, terlalu cepat ini, terlalu cepat ya, harusnya tunggu ke atas, kurang ke atas ini. Nah, di sini nih, harusnya di sini ya teman-teman. Terburu-buru ya. Terburu-buru. Harusnya di atas resisten ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting endingnya profit teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini nanti akan saya jelasin ya, biar teman-teman yang sudah bertahun-tahun di trading tetapi masih bingung, nanti di video kali ini saya akan bongkar lagi ya, gimana caranya bisa bangkit di trading ya itu. Oke, kita ambil open posisi lagi ya teman-teman. Sinyalnya sinyalnya ya bikin emosi teman-teman, seperti anggota DPR ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, sinyalnya kayak buasu ya. Ini nih yang bikin saya emosi tuh ya, ini nih ya teman-teman. Oke, kita tunggu bersama-sama endingnya bagaimana ya. Simak terus. Intinya nanti simak terus ya teman-teman sampai habis, nanti saya akan jelasin ya 4 poin penting yang harus teman-teman ubah biar teman-teman bisa bangkit di trading ya. Karena kita semuanya itu sebenarnya punya potensi yang sama untuk sukses di sini ya. Teknikal itu mudah teman-teman kalau sudah tahu caranya ya. Nanti kalau kalian sudah tahu caranya ya di video khusus, oh ternyata kayak gitu doang caranya itu loh. Tetapi sayangnya di sini ada 3 permainan yang harus kita bawa terus ketika kita buka market. Ini ada yang loss enggak nih? Loss 1 ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting endingnya profit. Kita ambil open posisi lagi teman-teman, sell ya. Oke, mudah-mudahan ini bearish ya. Ya kalau nggak bearish ya doji lah ya minimal itu, karena perhatikan dengan baik awal
awal periodenya teman-teman ya, mendukung. Awal periodenya mendukung ya. Awal periodenya mendukung teman-teman. Teknikal itu di sini mudah ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Doji teman-teman, infonya turun, doji bullish. Sabar ya. Karena ini sedang konsolidasi teman-teman. Kenapa saya berani ambil open posisi? Perhatikannya awal periodenya teman-teman ya. Perlu diingat ketika masuk market, jangan kena ada yang tertinggal ya, karena semuanya saling berkaitan. Jangan berpatok pada SNR ya, karena di sini ada SNR yang kuat, ada SNR yang lemah ya. Yang di video sebelumnya sudah saya jelasin, di video khususnya sudah saya bongkar ya secara gamblang teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memang serius, yang ingin belajar di grup ya, di kelas grup, segera merapat ya, mumpung ada promo teman-teman ya, mumpung saya lagi belajar ikhlas itu loh ya. Oke, di sini doji lagi, doji bearish. Ini bearish nih ya teman-teman, bearish. Awal periodenya naik, ini bisa bearish nih teman-teman ya, tetapi udah cukup ya. Nah ini tadi kalau teman-teman nggak paham ya, terbentuk support sempurna, bearish naik, bullish naik, hajar buy. Nah ini kalau teman-teman nggak paham analisanya ya, pasti akan posisi buy di support sempurna sebelumnya ya. Ini nih ya teman-teman. Nah bearish ya teman-teman, tetapi bearish kekuatan harganya kecil, ini bisa terjadi bullish ya teman-teman. Nah abang-abang kalau nggak paham tadi open posisi buy ya, open posisi buy di menit 13.00 ya, karena melihat support tren naik gitu loh, padahal awal periodenya ya condong penurunan. Awal periode bukan segalanya, pola market bukan segalanya, intinya saling berkaitan teman-teman ya. Makanya pelajari FTT dulu ya, jangan ke reversal kalau belum paham FTT-nya. Nah di sini kita tengok ya. Nah ini baru nih boleh open posisi buy ya. Nih saya contohin ya teman-teman, open posisi lagi enggak nih, open posisi lagi enggak ini ada momen ya teman-teman, 2 menit nih ya. Oke kita contohin ya, nih ambil open posisi buy ini teman-teman ya, 2 menit. Nah ini baru boleh open posisi buy teman-teman ya, 2 menit, karena bullishnya sudah melebihi candle-candle sebelumnya. Apa yang melebihi bang? Bodinya teman-teman ya itu. Kemudian didukung oleh awal periode bearish, informasinya naik. Nah ini insya Allah profit ya itu teman-teman. Oke kita buktiin ya bersama-sama. Nah ketika saya menjelaskan kayak gini ya teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah ya, karena teknikal kita itu cuman 70%, pembatalan harga itu ada 30%.
Nah, ini yang dinamakan intuisi candle ya teman-teman. Kadang saya kalau lagi fokus ya alhamdulillah, tetapi kalau lagi capek pikirannya ya kadang susah juga ya menggunakan intuisi candle teman-teman. Itu ya, nanti abang-abang pikirannya salah lagi ya, katanya sudah punya intuisi candle kok masih lost. Berarti teman-teman nggak paham, baru nonton video ini doang berarti ya teman-teman. Di sini teknikal kita hanya 70%, pembatalan harga 30% ya. Oke, benar ya teman-teman, ini profit itu ya. Alhamdulillah dalam hitungan menit kita bisa dapat profit segini ya. Untuk itulah teman-teman harus serius ya, jangan setengah-setengah ya. Demi keluarga tercinta beranilah berkorban, beranilah berjuang ya, jangan setengah-setengah, jangan jadi pecundang itu loh ya. Itu kebanyakan dari kita inginnya profit doang tetapi nggak mau berproses ya. Sudah dikasih tahu kalau trading ini ada 3 permainan ya, psikologi, teknikal, dan juga cara manage keuangan ya. Itu yang paling berat di poin pertama, yaitu pengendalian diri. Teknikal insya Allah mudah teman-teman, teknikal tanpa pengendalian diri insya Allah ambiar. Teknikal hebat, pengendalian diri hebat, modalnya kecil insya Allah lama-lama lost doll juga. Karena apa? Karena market ya teman-teman, hari ini bagus besok belum tentu. Kesabaran kita hari ini bagus besok belum tentu, seperti itu loh ya. Makanya ketika trading sesuaikan semuanya dengan prosedur di trading teman-teman ya. Itu mudah-mudahan paham. Kalau belum paham kita ngopi dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa terjadi bearish nih teman-teman ya. Kalau mau menggunakan teknikal C5 ya, tadi kan awal periodenya mendukung ya teman-teman. Pas pergantian candle bearish, open posisi sell teman-teman ya. Itu. Atau kalau mau bersabar ya tunggu ya. Tunggu kemana bang? Tunggu, ini kan lagi turun ya, ada area pemantulan ya. Kita tunggu dia ke atas, kemudian open posisi sell pas di akhir periode itu loh ya. Ini bisa terjadi bullish. Kenapa bullish? Karena perhatikan ya. Perhatikan apa bang? Perhatikan harga pembuka naik, harga penutup turun, informasinya naik ya, tetapi kekuatan harganya kecil, dikonfirmasi bearish, infonya naik. Nah, ini kalau bullish berarti menjawab tadi yang informasinya naik. Pas di sini open posisi sell nicrot itu ya, pas di akhir periode teman-teman, kalau mau menggunakan teknikal C5. Nah, kenapa abang nggak open posisi? Udah bang ya, udah cukup ya teman-teman, sudah lebih dari cukup ya. Karena di awal saya sudah janji tradingnya nggak mau barbar ya. Itu di sesi kali ini tradingnya trading santai ya teman-teman. Makanya saya selalu bilang ya, untuk para pemula pegang tak profitnya dengan baik ya, disiplin, kemudian jangan rakus teman-teman itu. Nah, ini insya Allah bearish teman-teman ya, karena nggak bisa mengejar resisten itu ya. Mudah-mudahan paham, didukung awal periode ya. Ya mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham-paham ya ngopi lagi teman-teman ya. Jadi intinya di trading ini jangan sekedar open posisi buy, jangan sekedar open posisi sell, jangan sekedar OP doang ya. Karena yang kita trading ini itu uang, bukan daun, bukan koran. Itu loh ya teman-teman. Jadi persiapkan semuanya dengan baik, mumpung ada promo ya. Untuk lebih jelasnya baca aja di deskripsi video ya. Klik linknya di deskripsi video, kemudian catatan pentingnya juga ya teman-teman, biar nggak salah paham. Mumpung saya di sini lagi belajar ikhlas ya teman-teman. Baca dengan baik deskripsi videonya ya.
masa sih untuk kebahagiaan keluarga kita berkorban sedikit ya, belajar sebulan 2 bulan misal ya kan, mempelajari bidang-bidang saya nggak mau ya, dengan hasil yang sudah kita tahu, kemudian masa sih kita membayar harga segitu loh ya, hitung-hitung buat ya beli uang rokok lah ya gitu. Saya anggap di sini uang rokok ya teman-teman, bukan asli biaya administrasi itu loh. Kalau asli biaya administrasi teman-teman pasti ya geleng-geleng kepala juga itu loh ya, karena ilmu trading ini ilmu mahal teman-teman, tidak semua orang bisa. Di sini orang-orang yang kalian lihat yang mahir di trading ini, mereka di awal luar biasa ya perjuangannya itu. Jadi teman-teman harus bisa menghargai ilmu trading ini teman-teman ya. Ketika nanti sudah bisa, jangan rakus ya itu. Nah ini tadi saya sudah bilang ya, kalau tadi open sell pas di akhir periode profit kan teman-teman ya. Nah ini santai nih teman-teman ya. Kita perhatikan ketika dia ini kan ngerokok dulu teman-teman ya. Perhatikan area pemandulan sudah bisa ditembus ya teman-teman. Nah perhatikan ketika dia naik, resistennya bisa ditembus enggak itu loh. Kalau nggak bisa ditembus ya open posisi sell teman-teman ya. Ini kalau mau C5 ya teman-teman, ambil open posisi sell nih ya. Ketika nanti dia ke atas nih, garisnya info naik, kekuatan harganya kecil. Ketika dia naik ini, ketika candle ini naik, nah ini crot sell teman-teman ya, itu pas di akhir periode atau habis ini kita ambil open posisi sell teman-teman ya. Perhatikan resistennya. Udah muter-muter kayak gitu. Nah ini boleh ambil open posisi sell. Teman-teman yang nggak paham pasti ambil open posisi buy ini teman-temannya. Dapat resisten berarti ambil open posisi 2 menit buy, bisa loss teman-teman, karena tengok awal periodenya sebelumnya juga ya, yang di awal saya jelasin itu loh. Oke, sambil kita jelasin ya, kita tunggu bareng-bareng ini candlenya ya di akhir periode ya. Insya profit nih kalau tadi open posisi sell ya, biar kita bisa bangkit di trading ya teman-teman. Ini untuk abang-abang yang sudah bertahun-tahun tetapi masih bingung ya, jangan anggap teknikal ini susah ya teman-teman, karena teknikal ini sebenarnya mudah ya. Nah abang-abang harus bisa, yang pertama nih ya, ini saya dicatat teman-temannya, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri teman-temannya, karena kita semuanya itu punya potensi yang sama untuk sukses di trading ya. Tetapi sayangnya kita sudah terlanjur salah di awal menganggap trading ini pesugihan, mindsetnya sudah rusak, ingin cepat kaya di sini. Makanya di channel trading ini saya jelasin semuanya ya, mulai dari take profit yang harus kita pegang benar-benar ya itu, dan semuanya. Kita jangan ngeremehin teman-teman ya, jangan ngeremehin kemampuan diri sendiri, karena sejatinya kita punya potensi yang sama untuk sukses di trading ya teman-teman. Masa orang lain bisa kita nggak bisa, itu loh ya, sama-sama makan nasi kok masa kita nggak bisa. Itu kebanyakan matinya itu di poin pertama teman-temannya, di pengendalian diri atau psikologi trading. Kemudian yang kedua nih teman-teman, kalian harus bisa mengubah ya, ubah nih ya
keempat hal ini. Yang pertama, ubah ya sikap teman-teman, jangan pernah ngeremehin diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, segera tinggalkan tayangan trading yang tidak mendidik ya teman-teman. Itu ya, segera tinggalkan tayangan trading yang tidak mendidik. Carilah tontonan yang bisa memberi tuntunan ya, yang bisa memberi pendidikan, yang bisa memberi ya kebaikan untuk kita. Apalagi di trading ini, kebanyakan channel YouTube trading itu ya begitulah ya, kita tahu sendiri teman-teman ya. Channel-channel trading yang kita lihat selama ini, kebanyakan dari mereka hanya merusak mental kita ya teman-teman. Enggak dibongkar semuanya itu loh ya. Kalau saya kan di sini insya Allah kan alhamdulillah dibongkar ya kan, baik dari teknikalnya, cara manage keuangan, kemudian psikologi tradingnya itu loh ya. Ini kalau kalian dicatat ya, ini insya Allah kalian banyak catatan ya itu teman-teman. Jadi kalian harus selektif menonton tayangan trading ya, harus selektif, harus tegas. Sekarang juga ya, kalian harus ubah ya, segera tinggalin tayangan trading yang enggak bermutu, yang enggak mendidik gitu loh. Apalagi di thumbnail judul videonya ya kan, 100.000 jadi sekian-sekian, jadi 100 juta, jadi udah di skip aja teman-teman, bila perlu diblokir itu loh ya. Kalau saya orangnya kayak gitu ya, tegas teman-teman. Yang ketiga teman-teman, harus punya keyakinan dan impian yang besar ya. Kalian harus punya keyakinan bahwa kalian juga bisa sukses di sini. Segala sesuatu tanpa keyakinan insya Allah ya hanya akan berhenti di pertengahan jalan ya, hanya buang-buang waktu doang itu teman-teman. Kalian harus punya keyakinan bahwa kalian juga nanti akan bisa, suatu saat nanti kalian juga nanti akan ketemu dengan orang yang tepat, yang ikhlas, yang mau berbagi semuanya tentang trading itu loh ya teman-teman. Ilmu dulu teman-teman ya, baru kita mikirin profit. Ilmu dulu ya, jangan ngayal dulu teman-teman. Segala sesuatu kalau kita sudah tahu caranya insya Allah enak ya. Kemudian kita harus punya impian besar teman-teman ya. Bermimpilah besar di sini ya. Kalian harus punya impian besar ya, terutama misal untuk keluarga itu loh. Kalau bisa di sini kan alhamdulillah ya kan, bisa nyari rezeki di sini untuk keluarga itu. Syukur-syukur suatu saat nanti ada niatan untuk berbagi dengan khalayak ramai itu. Tanpa impian yang besar insya Allah teman-teman nggak bakalan berani berproses ya, nggak bakalan menikmati proses, apalagi membayar harganya ya. Walaupun biayanya hanya hitungan ratusan ribu teman-teman, saya yakin nggak bakalan ya itu, karena teman-teman ya nggak punya impian besar. Sedangkan di sini kita harus punya impian besar, karena trading kita trading jangka panjang itu ya. Di trading sebelumnya saya sudah jelasin ya di video khususnya itu teman-teman, biar kita bisa menekan nafsu gimana biar jangan rakus itu. Nah yang keempat ya teman-teman, saya nggak pernah bosan-bosan ya, kalian harus ubah persepsi kalian tentang trading ini ya teman-teman, itu yang paling penting. Jika kalian masih menganggap trading ini, apalagi di binomo, apalagi di binary option lah ya, kalian anggap ini judi ya, insya Allah ya dicoba berapa kali pun insya Allah gagal teman-teman. Saya berani taruhan ya, potong jadi saya pasti kalian gagal, karena alam bawah sadar kalian ya sudah seperti itu ya. Nanti itu berkarat di alam bawah sadar kalian teman-teman. Makanya ubah persepsi kalian tentang trading.
Anggaplah trading ini seperti usaha konvensional, kalian akan mencari rezeki, kemudian tradingnya sesuai prosedur ya. Oke, jadi seperti itu aja ya videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.